Sederhana. Yang penting kami bisa berbagi, karena salah satu karakter kita itu, salah satunya karakter yang ditonjolkan oleh SMP Negeri 39 itu berbagi. Dan Bapak Hasan Budi Sulistyo MPD, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, dan juga tadi ada siswa-siswi SMP Negeri 39. Yang pertama, mari senantiasa kita menambah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya saya bisa berwajah hadir di SMP Negeri 39 ini. Kalau biasanya di musola pada Jumat pagi juga, hari ini istimewa yaitu di aula, karena berbarengan dengan menebar cinta untuk anak yatim. Mudah-mudahan acara pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam sholawat senantiasa kita sanjungkan kepada orang yang paling jujur dalam hidupnya, kepada orang yang paling kuat tahajudnya, kepada orang yang paling sederhana dalam hidupnya, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik, cinta mboten kalih Kanjeng Nabi. Bukti cintanya apa? Kalau kita cinta kepada sesuatu, maka kita akan sering menyebutnya, betul? Sering mengingatnya, betul? Ya. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, juga sering menyebut namanya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, bersama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, bulan Muharram, bulan yang sangat diistimewakan, termasuk bulan yang mulia dan disebut juga Syahrullah, bulan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram ini. Saya yakin Bapak Ibu hari ini puasa Tasu'a, kecuali yang berhalangan ya tidak puasa. Karena tanggal 10 Muharram itu pas hari Sabtu, maka kita tidak boleh puasa hanya di hari Sabtu. Itu menyamai puasanya orang Yahudi yang namanya hari Sabat. Maka pas puasanya Tasu'a, Asyura, hari Jumat dan hari Sabtu. Mudah-mudahan dengan puasa Tasu'a, Asyura itu dosa kita setahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah Hijriah. Muharram dimulai dari hijrah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak hari kelahiran beliau? Kenapa tidak di mana beliau menang ketika perang? Tapi kenapa ketika beliau hijrah? Bapak Ibu hormati, karena hijrah Nabi itulah tonggak awal keberhasilan umat Islam. Perlu diketahui bahwa ketika Kanjeng Nabi dakwah di Makkah kurang lebih 13 tahun, itu tidak banyak pengikutnya. Kanjeng Nabi dakwah di Makkah 13 tahun, tidak lebih dari 5 orang. Banyak tantangan, banyak hambatan, diintimidasi, ingin dibunuh, maka Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk hijrah. Walaupun tanpa persiapan yang cukup, tapi karena perintah Allah, maka Kanjeng Nabi siap melaksanakan hijrah itu. Maka yang pertama diutus adalah sahabat Abu Bakar untuk mendahuluinya dan menunggu di gua Boten Bapak, gua Sur. Gua Hira itu Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama. Tapi kalau Kanjeng Nabi hijrah, itu sahabat Abu Bakar suruh menunggu di gua Sur. Kemudian Kanjeng Nabi berpesan kepada sahabat Ali, "Hai Ali, aku mau hijrah. Tempati tempat tidurku, pakai selimutku." Sahabat Ali siap untuk menggantikan posisi Kanjeng Nabi untuk dibunuh oleh kafir Quraisy saat itu. Begitu malam tiba, Kanjeng Nabi kemudian sudah dikepung rumahnya itu. Kanjeng Nabi baca satu surah yang ada dalam surat Yasin. Surahnya berapa nanti dicari. Kemudian para kafir yang mengepung rumah Kanjeng Nabi itu seperti kena sirep dan tertidur. Kanjeng Nabi melewati mereka, kemudian mereka tidak tahu. Apakah Kanjeng Nabi kemudian langsung ke Gua Sur? Ternyata tidak. Kanjeng Nabi memutar dulu. Dan begitu prajurit ini pada bangun, kemudian mengoyak. Mengoyak itu. Oh iya, mengejar. Ya, Bapak Ibu serius sih mendengarkannya. Mengejar langsung menuju Gua Sur, ternyata tidak ditemui.
Ini strategi Kanjeng Nabi agar mereka terpedaya. Begitu mereka kembali, akhirnya Kanjeng Nabi baru sampai di Gua Sur menemui sahabatnya Abu Bakar ini. Di situ Abu Bakar sudah menyiapkan tempat, membersihkannya, semua lubang yang ada ditutup pakai baju sahabat Umar untuk menutup lubang-lubang itu. Ada satu yang belum tertutup. Begitu Kanjeng Nabi lelah, tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Saat yang belum tertutup itu ditutup dengan kakinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Kanjeng Nabi sudah tertidur lelap, ternyata lubang yang tadi ditutup pakai kakinya sahabat Abu Bakar ini muncul ular. Dan menggigit kaki sahabat Umar ini, sahabat Abu Bakar, Karena sakitnya sahabat Abu Bakar itu menangis dan air matanya menetes mengenai wajah Kanjeng Nabi. Mau membangunkan tidak tega. Karena saking lelahnya tertidur lelap, mau membangunkan tidak tega, akhirnya ditahan rasa sakit itu. Dan akhirnya keluarlah air mata menetes ke wajah Kanjeng Nabi. Terbangun Kanjeng Nabi. Ada apa Abu Bakar? Gak ada apa-apa Kanjeng Nabi. Kenapa kamu menangis? Kaki saya Kanjeng Nabi digigit ular. Kanjeng Nabi kemudian menyedot bisa ular itu dan akhirnya sembuh. Tadi sahabat Abu Bakar itu. Tidak lama kemudian akhirnya para prajurit itu sudah sampai di mulut gua. Abu Bakar ketakutan. Bagaimana ini Kanjeng Nabi? Kita hanya berdua, kita pasti mati Kanjeng Nabi. Apakah Nabi sebagai seorang pemimpin kemudian juga ketakutan? Tapi Abu Bakar, aku juga mati apa begitu? Tidak. Inilah pemimpin yang diharapkan kayak Kanjeng Nabi itu. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan susah, jangan bersedih, Allah bersama kita. Kenapa? Yang memerintahkan hijrah Allah, Allah yang akan menyelamatkan. Dan betul, begitu Kanjeng Nabi bilang begitu, akhirnya Allah mengutus laba-laba untuk membuat jaring laba-laba di mulut gua. Pemimpin kafir Quraisy mau masuk dilarang temannya. Gak mungkin Muhammad masuk di sini. Apa buktinya? Ini ada jaring laba-laba yang tidak rusak. Kalau Muhammad di dalam masuk, pasti jaring ini rusak. Masih tidak percaya, ngambil batu kerikil, dilemparkan. Kalau sampai kena badan, batu itu tidak bunyi. Betul tidak Bapak Ibu? Delalah tersaning kok Allah tobu iku salai sapa niku. Delalah kersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi pas tersenyum, dibalang kerikil kena giginya. Bunyinya bagaimana? Kena gigi. Jatuh ke tanah, enggak ada tanah di sana ya. Jatuh ke bebatuan juga. Mak kelotak. Oh, berarti yakin tidak ada orang di dalam. Siapa yang menyelamatkan Kanjeng Nabi sebagai hari ini? Allah. Tawakal yang sangat hebat. Coba kalau kita. Maka Kanjeng Nabi sebenarnya keberhasilan sudah ada di tangan. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Berbeda dengan perang Badar. Wah, Kanjeng Nabi untuk mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari.
kota, perbekalan disiapkan betul. Tapi untuk hijrah ini tidak. Begitu melanjutkan perjalanan yang namanya Syuraka, karena bencinya kepada Kanjeng Nabi, ingin membunuh dan ingin mendapatkan hadiah. Kanjeng Nabi juga dikejar oleh Syuraka ini. Akhirnya ketemu, Syuraka bilang, "Hai Muhammad, kalau di sini kau aku bunuh, siapa yang menolongmu?" Apa kata Nabi? Allah yang menolongku. Dengan bilang Allah yang menolongku ini, tangan Syuraka itu bergetar, keringat dingin bercucuran, dan akhirnya pedang itu pun lepas. Diambil Kanjeng Nabi, "Hai Syuraka, sekarang kamu tidak teman, kau tak bunuh, siapa yang menolongmu?" Kalau kita kira-kira Syuraka dibunuh apa tidak kira-kira? Musuh yang akan membunuh kita, kemudian dia tidak berjaya, apa yang kita lakukan? Kanjeng Nabi ternyata, "Kecuali engkau yang mengasihaniku, wahai Muhammad, ya sudah, kamu bawa pulang." Melanjutkan perjalanan, ternyata di Madinah sudah banyak yang menunggu, sampai ada yang naik kurma, memanjat kurma, melihat kenapa lama sekali tidak datang, tidak kelihatan. Begitu sudah kelihatan, dia bilang ke teman-temannya, "Oh, Muhammad sudah datang, Muhammad sudah datang." Disambut dengan apa Bapak Ibu? Tala'al badru min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'ani yang begitu meriah. Yang pertama-tama dibangun adalah masjid, bukan rumah. Terus akhirnya banyak pengikut. Ada satu fase yang namanya Fathu Makkah, pembukaan lagi kota Mekah. Kanjeng Nabi dengan bala tentara yang banyak masuk ke kota Mekah. Kafir Quraisy pada ketakutan. Muhammad mau balas dendam, hancur kita, habis kita. Apakah Kanjeng Nabi Bapak juga membalas dendam? Tidak. Yang keluar dari mulut yang mulia Kanjeng Nabi adalah apa? Siapa yang masuk di kota Mekah aman. Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam, walaupun saya bisa. Saya kesini untuk menunaikan ibadah haji. Sejak itulah di Mekah pun Kanjeng Nabi juga begitu semakin banyak. Dan itulah keberhasilan hijrah beliau yang dijadikan momentum untuk tahun baru Islam. Maka hijrah sesungguhnya adalah tonggak awal kesuksesan Kanjeng Nabi dan juga umat Islam. Maka kalau kita kepingin sukses Bapak Ibu, kita juga harus hijrah. Berhijrahnya kayak artis-artis itu juga hijrah ya. Ya baik juga yang tadinya nggak pakai jilbab bagus. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat bagus. Kanjeng Nabi hijrahnya hijrah badaniah dari Mekah ke Madinah. Lalu bagaimana dengan hijrah kita? Bapak Ibu yang kagungan rumah banyak apa rumah? Punya rumah 2 atau 3 bolehlah hijrah dari sana ke sana, nah itu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud hijrah zaman sekarang itu bukan hijrah badaniah, tapi hijrah qalbiyah. Allahumma amin. Mari kita hijrah dari yang tadinya pelit. Apa Bapak Ibu? Yang tadinya pelit jadi
Lomo. Oh, jadi lomo. Seperti yang hari ini Bapak Ibu laksanakan, itu bentuk tindakan kedermawanan. Bapak Ibu hormati, memang betul apa yang tadi Bapak Kepala, bahwa kita semua itu tinggal menunggu giliran. Berapa yang meninggal karena COVID ini? Ribuan. Tapi yang perlu diingat bahwa tidak ada satupun yang meninggal gara-gara COVID tok. Saya punya teman dokter di Unisula, Dokter H. Ahmadi SPKJ, kenal nggih? Maksudnya tahu gitu nih. Dari Rumah Sakit Jiwa Gondo Aminu Gondo Kusumo, di Rumah Sakit Jiwa lah dia kalau perjuangan. Juga dosen fakultas kedokteran, juga di Rumah Sakit Islam Nabi. Beliau itu juga dikatakan kena COVID, tapi ternyata beliau sudah punya sakit terlebih dahulu, yaitu gula yang sudah tinggi. Artinya begitu kita punya penyakit, kena COVID itu lebih cepat. Tapi kalau imannya kuat, kayak Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 bulan ini, amin. Insya Allah dengan imannya kuat, imunnya juga akan kuat. Kalau imunnya kuat, ya virus nggak akan mempan di kita. Maka kenapa kalau saya pribadi sekolah ini tatap muka, saya setuju 100%. Saya punya TPQ kecil-kecilan di Mijen, ya selama pandemi mulai itu hanya Maret, April itu aja saya libur, kemudian saya jalan lagi. Sampai sekarang juga tidak ada yang terkena. Memang protokol kesehatan diterapkan. Di Hotel Tentrem, ibu sudah ke sana ya lihat ikan. Masya Allah, sampai viral, disorot. Kenapa? Karena ya tadi itu, tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Sampai Pak Gubernur bilang, kalau tidak diperbaiki, lebih baik ditutup. Ya kalau di sana aja dibuka, kenapa di sekolah tidak, kan begitu? Kalau di mal-mal buka, kenapa masjid musola harus di? Ini pandemi COVID ini yang merasakan tidak hanya kita yang masih hidup, sudah mati pun terkena dampaknya, Bapak Ibu. Kenapa? Gak ada orang baca tahlil untuk membacakan para ahli kubur itu. Kenapa gak ada pengajian? Ini para ahli kubur bertanya, ini kenapa sih berkata kiriman-kiriman itu? Yang meninggal pun kena dampaknya. Mubalek dan mubalek. Mubalek juga kena dampaknya. Yang tidak kena itu Bapak Ibu guru. Mubalek itu jadwal saya rojak itu penuh Isra Mi'raj. Belas batal kabeh. Rejeb ruah. Ruah itu acaranya juga pudunan. Pudunan mendoakan orang tua pada nyadran. Batal semua. Ramadan itu biasanya sehari kadang-kadang 5 kali ngisi. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, pagi subuh, kuliah subuh, duhur, ngimami duhur, ceramah ba'da duhur, sore menjelang buka puasa ada ceramah juga, ngimami tarawih, nanti malamnya nuzul Quran 5 kali kemarin, Masya Allah. Halal bihalal. Tepatnya Bapak ada halal bihalal apa tidak? Saya 3 kali ngisi halal bihalal. Alhamdulillah. Masih ngisi halal bihalal. Syawal apik besar. Yang paling saya agak sedih,
Ya untuk haji tahun ini sebetulnya saya dengan istri itu tahun ini Bu jatahnya pergi haji. Tapi ya bagaimana lagi, harus ditunda. Tribun kemarin bilang bisa saja, menaknya bilang bisa saja haji 2021 juga masih dibatalkan kalau Covid. Kalau Covid itu belum reda atau belum hilang. Waduh, kapan Mbah Kaji? Aku berpikir, yo wis, kabeh terserah Gusti Allah, sing penting wis daftar. Wong yo wis manasik, wong yo wis suntik meningitis, yo wis jahitke seragam, yo wis entuk koper, untuk kain ihram. Muga-muga nggih sing diparingi panjang umur iso tindak haji. Allahumma amin. Nah, jadi ini Covid semua terdampak. Sampai malaikat pun ini guyonannya Habib Umar Mutohar ketika ngaji di Masjid Agung Jawa Tengah. Buka pengajian untuk Risma Jiti, yang hadir berapa? Ribuan. Juga nggak ada beritanya itu habis ngaji di MAJT ada yang kena Covid, nggak ada. Orang ke masjid itu udah wudu bersih, pakai masker. Nah, kaitan dengan kemuliaan bulan Muharram, maka yang pertama hijrahnya adalah yang tadinya pelit itu jadi dermawan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena betul tadi yang Bapak Kepala sampaikan, bahwa kalau kita meninggal dunia, idza mata bena Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali hanya 3. Sedekah jariyah, termasuk menyantuni anak yatim, itu sedekah jariyah. Karena yang apa berikan kepada anak yatim itu nanti akan bermanfaat terus selama anak yatim itu masih hidup. Bapak Ibu juga masih mendapat pahala dari menyantuni anak yatim atau duafa itu. Bapak Ibu cinta tidak kepada harta? Cinta tidak kepada uang? Saya cinta sekali, tapi uang yang kadang-kadang tidak cinta kepada saya. Saya sangat mencintai rupiah. Hanya rupiah kadang yang tidak cinta kepada saya. Buktikan kalau Bapak Ibu cinta kepada rupiah, kepada harta, harus dibawa mati. Ada satu kisah. Sampai jam berapa ya Bapak? Fleksibel gitu. Nggak apa-apa, saya juga cuma tanya, nanti kan masih siang. Saya juga puasa sehingga nggak perlu ada minum. Saya tadi lupa hampir minum. Namanya puasa sunnah itu kadang-kadang di gerobak saya itu ada minuman. Mau tak minum? Nah, kan aku puasa. Gitu. Akhirnya nggak jadi. Belum sampai di meja, belum sampai. Kalau udah minum kita habis aja, pura-puranya lupa gitu. Nah ini nggak benar, kalau pura-pura lupa dan nggak benar lagi. Ada satu kisah yang menginspirasi kita. Apa? Ada seorang yang kaya raya, kaya masih raya. Kalau bahasa Purwodadi, wong wis sugih mblegedhu. Sugih mblegedhu. Tanahnya luas, rumahnya banyak, mobilnya kinclong, istrinya moblong. Ini suatu ketika dia sakit, ke rumah sakit, dipanggillah semua anaknya. Wahai anakku, kalau nanti bapak meninggal dunia, tolong
kaos kakinya bapak yang sudah robek itu dipakaikan ke kakinya bapak. Paham anak-anakku? Paham Pak. Ternyata orang tua tersebut tidak sembuh, malah meninggal dunia. Innalillahi. Sudah dimandikan, sudah mau dikafani, anak-anak ingat pesan bapaknya bahwa kalau dia meninggal dunia, kaos kaki yang sudah robek itu ya kalau dipakai jempolnya sama itu kelihatan. Masih ingat dulu waktu masih kecil, saya nggak pakai kaos kaki. Nah, begitu mau dipakai kan Pak Mudin melarang. Maaf Mas, menurut syariat Islam itu orang di dunia hanya dikafani saja, tidak boleh ada yang lain-lain. Oh ya, tapi ini wasiat dari bapak sebelum meninggal Pak. Iya tapi nggak boleh, ini wasiat Pak. Jadi masing-masing saling mempertahankan pendapatnya. Datanglah seorang notaris menemui anaknya itu dari Pak Mudin. Maaf Mas dan bapak-bapak, sebelum bapak sakit, bapak sudah meninggal wasiat yang dititipkan kepada saya, suruh membacakan ketika beliau sudah meninggal. Nah, karena beliau sudah meninggal, maka apa boleh saya bacakan? Oh silahkan Pak, kata anak-anaknya. Surat masih lem, kemudian dibuka, dibaca. Wahai anak-anakku yang saya sayangi, wahai anak-anakku yang saya cintai, engkau tahu nak, bapak itu orang kaya, rumah di mana, pabrik banyak, tanah luas. Tapi saat ini tentunya kamu lagi ingin melaksanakan wasiat bapak, tapi tentunya dilarang oleh Pak Mudin. Apa artinya wahai anakku? Jangankan harta benda, mobil mewah, emas berlian, kaos kaki robek saja mau tak bawa, tidak boleh. Maka wahai anakku, ketika di dunia jangan hanya menguyak itu tadi menguyak itu ya, mengejar. Jangan hanya mengejar harta semata wahai anakku, tapi juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya jangankan hal-hal yang berharga, sampai kaos kaki yang sudah robek saya mau dibawa tidak boleh. Nah, tapi satu kisah yang berikutnya nanti ada kaitannya. Ada juga orang yang kaya raya, tapi sangat dermawan. Bangun masjid dibangun sendiri dengan harta sendiri dan biaya sendiri. Masjid itu megah, dilengkapi segalanya. Kalau ada yang butuh bantuan selalu dikasih. Panti asuhan, anak yatim, musola, masjid, majelis taklim, semua guru-gurunya TPQ. Wah, kalau sampai ada seorang pemuda yang kagum kepada ibu itu. Ini sudah viral juga sih, karena sekarang itu yang baik-baik itu selalu sudah viral dan bisa Bapak Ibu ya dibaca ya di grup-grup WA itu. Nah, datang Bu, saya kepengen seperti kayak ibu. Bagaimana ibu kok tidak cinta kepada harta itu? Bagaimana menjadi agar kita itu tidak cinta kepada harta seperti ibu ini, bangun masjid ini itu. Apa kata ibu? Lo keliru Mas, sampean keliru. Saya itu sangat mencintai harta saya. Saking cintanya, maka hartaku akan aku bawa mati. Dengan cara apa? Apa tak sai, tak masuk ke kain kafan? Tidak. Dengan cara tak titipkan ke masjid, tak titipkan ke panti-panti asuhan, tak titipkan sana. Nanti di akhirat itu saya ambil lagi. Masuk akal Bapak Ibu? Apapun yang kita keluarkan nanti akan kembali kepada kita. Betul? Kalau begitu, apakah yang kita keluarkan yang paling sedikit
yang paling jelek apa yang terbaik? Allahumma amin. Hadirin pengajian, dengan ini siapkan infak terbaikmu. Kan kadang ada begitu ya, infak terbaikmu. Infak terbaik itu juga bukan yang sedikit tapi uangnya masih baru. Kan? Infak terbaik maksudnya tuh yang banyak lagi ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, ya kan mending banyak ikhlas. Betul? Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama tadi betul juga, dalam arti fisik memang nggak bisa kita hormati. Orang meninggal dunia hanya diikuti 3 hal. 2 akan kembali, 1 akan menemani terus sampai dalam kubur, sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kembali? Hartanya dan keluarganya akan kembali. Tapi yang mengikuti terus itu adalah amalnya, ya, sodakohnya. Betul kata Pak Kepala, sodakoh tidak berupa uang, tersenyum juga sodakoh. Sampai ibu-ibu melayani bapak-bapaknya sodakoh, maka pelayanan terbaik itu juga sodakoh yang bagus. Suatu ketika saya pengajian pulang sampai jam 2 malam, sampai rumah capek mau tidur, apa kata istri? Pak, rak sodakoh sih. Orang boleh sodakoh Pak. Ayo sodakoh. Ternyata istri ngajak kumpul, bacanya sodakoh. Nanti kalau ibu-ibu pengen, Pak, sodakoh Pak. Sodakoh luas maknanya. Tapi yang mengalir pahalanya kalau kita sudah meninggal masih terus mendapat, itu adalah sodakotin jariyatin. Ada seorang tukang bangunan rumah, udah ikut bas borongnya udah puluhan tahun. Dia bilang, Pak, saya sudah tua, saya mau istirahat. Saya sudah capek Pak bekerja, jadi tukang kuli sampai ini, saya udah capek, ini istirahat Pak. Apa kata bosnya itu? Ya sudah, begini aja, kamu selesaikan 1 rumah lagi. 1 rumah lagi kamu selesaikan. Setelah itu kamu boleh istirahat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia bangun rumah itu karena sudah capek, males yo. Sak ngelepo itu yo belum sampai apa? Lumpet apa istilahnya ya, sudah dipasang gitu. Masangnya kusen apa ya sak sair, akhirnya jadi. Dia ngadep kepada bosnya, sudah Pak selesai, ya sudah, itu rumahmu untuk kamu. Gelo enggak kira-kira? Gelonya bukan main, ngerti ana apa dheweke aku. Tak pilih material-material yang bagus. Keramiknya juga gak pecah ini. Oh, ini pecah di depannya. Tak cari ke bukan keramik kayak gini. Tak cari ke marmer apa? Sekarang modelnya yang lebar-lebar itu Pak. Granit yang usianya tak cari kusen jati. Wah yang bagus, gentengnya ambil dari Kebumen. Kayak tukang material apakah habis. Dia gelonya bukan main, ngerti orang-orang yang tak golek saya nek meh dheweke aku. Masya Allah. Sama dengan kita nanti. Kenapa orang meninggal itu diberi gelu? Kenapa Bapak Ibu? Gelu itu kan simbol. Gelu. Nah wong wis mati kabeh ngamale tugel garek telu sesuai hadis Kanjeng Nabi tadi. Atau gelu dari tembung gelo banget jadi gelu. Kenapa ketika ada infak saya hanya mengeluarkan yang sedikit, itu akan kembali kepada saya. Kalau tahu begitu, bukan yang paling sedikit yang saya sampaikan, tapi yang terbaik. Allahumma amin. Nah, jadi semua akan kembali kepada kita.
Shadaqah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih. Masya Allah. Beruntung Bapak Ibu ini menjadi Bapak Ibu guru. Kenapa? Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengamalkan yang kedua ini. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sampai saya dulu kepengin jadi guru tidak terlaksana. Dari SMP Kristen Widya Wacana di Karangrayung Godong Purwodadi, sekolah ke Semarang, di sekolah yang paling baik di kota Semarang, di SMA Purusatama dekat Bulu LP sana itu, sekolah terbaik di kota Semarang. Kenapa? Daftar di mana-mana tidak diterima di situ. Habis gitu saya kuliah di STKIPP GRI Lontar. 2 tahun nggak selesai, keluar. Pengennya jadi guru, pindah ke Unisula Fakultas Tarbiyah, masih kepengen guru juga, nggak selesai juga. Kita rakfak jadi guru ya. Akhirnya pindah ke IIWS Institut Islam Wali 9, ketemu Bu Dewi. Hanya duluan saya. Akhirnya lulus di Fakultas Dakwah. Sekarang tidak jadi guru, nggak apa-apa, malah iso nyeramai. Masya Allah. Kenapa apa jadi guru? Karena saya punya guru idola di SD maupun di SMP. Saya punya guru idola. Bukan cewek, tapi cowok. Guru kimia. Nek nerangke itu Masya Allah, nyontoh ke itu mesti nganggo panganan. Gedang goreng 5 ditambah. Kenapa kok pakai makanan? Karena mudah diterima katanya. Jadi Bapak Ibu guru kalau menerangkan biar bagaimana biar memudahkan anak itu apa ya, mudah menerima gitu gitu. Itu kan improve dari Bapak Ibu guru sendiri. Nah itu makanya sampai jadi guru. Tidak. Kenapa? Bapak Ibu jadi guru mengajarkan ilmu. Sudah berapa tahun Bapak Ibu mengajar, sudah berapa ilmu Bapak Ibu sampaikan, dan murid-murid Bapak Ibu itu juga ada yang sudah menjadi guru juga, betul? Itu kalau Bu Bapak Ibu besok yang namanya MLM itu kayak gitu. Kita mengajarkan ke anak yang mengajar lagi terus, maka kita akan dapat pahala sebanyak yang punya murid terus sampai dari kiamat. Allahumma amin. Oh ini Masya Allah, profesi Bapak Ibu guru kalau dulu dipandang sebelah mata, betul ya? Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, naiknya berapa persen? 100% lebih. Ada teman dosen Islam, terima kasih kepada Gus Dur, walaupun dia itu tidak mengidolakan Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur jadi presiden, gaji ibu saya langsung naik dan langsung bisa mendaftarkan haji. Ini. Nah, ini yang ketiga dari 3 amal tadi adalah awaladun solihun yad'aullah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita juga punya orang tua, kita mendoakan agar orang tua kita juga mendapat manfaat dari ilmu yang sudah beliau sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, masih di Muharram ini, mari kita meningkatkan. Kata Imam Ghazali, mangkana yaumuhu khairu min amsi bahwa muflihun. Barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung manakala apapun tahun ini itu
yang baik-baik tentunya itu lebih baik dari tahun kemarin. Allahumma amin. Nah, termasuk juga di tahun baru ini apa yang perlu kita tingkatkan? Karena harus lebih baik. Ya, termasuk kerjasama tadi Bapak Ibu. Kalau kita nyantun anak itu hanya sendiri, ya manfaatnya ya kurang lah. Tapi kalau bisa bersama-sama, yang bisa disantuni juga lebih banyak, juga nominalnya juga Bang Ari juga lebih banyak, tentunya lebih bermanfaat bagi anak itu. Allahumma amin. Kanjeng Nabi juga dawuh, sing sapa wonge gelem mengusap kepalanya anak yatim, maka baginya kebaikan sebanyak rambut yang diusap itu. Saged boten ngitung rambutnya anak yatim itu. Begitu banyaknya kebaikan yang diberikan Allah, tapi nggih boten namung ngusap tok Bapak Ibu. Nek wong sakmene ngusap tok, sirahe ngelu. Tapi nek ngusap kalih ngregel duite, najan ngeluh tapi untuk duit akeh ngelune ilang. Lha ngene apa mboten? Makanya itu. Kalau pengajar di kampung-kampung itu begitu ada panitia memberikan santunan gitu. Monggo Bapak Ibu yang kepengen memberikan lagi siapa? Ada Bapak maju, udah nyampe amplop, bagian satu-satu. Kalau selus Mbak ya amplop, gitu. Kalau selus meneh Mbak ya amplop, kalau meneh Mbak ya amplop. Terus siapa lagi monggo? Sampai di atas itu nerima amplop itu sampai bisa 10 gitu. Terus dilenglos-los wong piro ya Jan? Karena hadis ini walaupun memang kata hadisnya dhaif, tapi untuk fadhailul amal tidak apa-apa. Oh, itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Kanjeng Nabi dawuh, ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Aku kata Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim kelak akan di surga denganku seperti ini. Jadi orang yang menyantuni anak yatim itu bisa akan masuk surga. Dekatnya dengan Nabi seperti dekatnya 2 jari. Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lebih peduli, karena dengan kepedulian itulah manfaatnya akan kembali kepada kita lagi. Manfaatnya akan kembali kepada kita. Tidak ada yang keliru. Wah, nanti akan jajan diterima orang lain, padahal enggak. Tidak akan keliru. Nah, jadi mari kemudian yang terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, kita kadang-kadang iri dengan saudara kita yang memperingati tahun baru mereka, Miladiah umpama, kemudian dengan begitu meriahnya. Kalau di Semarang ini, kalau tidak pandemi itu di Simpang 5, di Kampung Laut, di Gombel, di mana-mana semua pesta kembang api. Lah kalau kita memperingati tahun barunya kita dengan apa Bapak Ibu? Kungkum. Kemarin yang kungkum malah kentir, mati. Ngubah usul Bapak begitu kubah loh. Mengutip makalah di sahabat Umar, Bapak Ibu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau pergantian baru Islam, beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Gimana Bapak Ibu? Saya ulang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Gimana Bu? Sing guru malah muni sabu-sabu. Hasibu anfusakum, hitunglah amalmu.
sendiri, nggak usah menghitung amalnya orang lain, karena besok di akhirat yang ditanyakan itu amalmu, bukan amal orang lain, betul? Maka nggak perlu melihat amal yang lain, lihat amalmu, hitung amalmu. Qabla an tuhasabu, sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengutip sholawatannya kiai yang terkenal dari Jawa Timur, urip iki aja mung mikir benda dunya. Ya nama beda. Coba pikira saiki umurmu wis lah piro kok malah takok jenengan iki. Jadi kita takoki kok malah ditakok piro. Jadi kan muhasabah, hasibu muhasabah. Menghitung, mengintrospeksi diri. Hitung-hitung sepiro ngamalmu saiki, apa kira wis cukup kanggo samu mati. Pun cekap nama dereng Bapak Ibu. Ya masih ada waktu, nggak apa-apa mencari terus. Maka termasuk saya mendukung kegiatan kerohanian Islam yang seperti ini. Walaupun pandemi tetap jalan, alhamdulillah. Kan ngitung, apakah amal kita sudah cukup belum untuk nanti bekal kita meninggal dunia? Karena bukan harta benda untuk membawa bekal itu. Ternyata iman dan amal itulah bekal kita. Maka betul iman tanpa amal itu muspro, tapi amal tanpa iman juga mubadir. Beliau tadi sampaikan juga, soalnya beliau ini juga sudah mubalik loh Pak, gitu. Ini banyak mengutip hadis Nabi juga. Al imanu tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa malu bil arkan. Tadi yang belum sampaikan hanya terjemahannya tadi. Iman itu ucapan yang mantap menghujam di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah yang namanya iman. Harus ada 3 unsur tadi. Diucap mengucap ke dalam hati. Ibarat pohon itu sangat kuat. Akarnya bukan akar serabut, tapi akar tunjang. Karena dengan akar tunjang itu walaupun ada badai, dia tidak akan mudah roboh. Kalau serabut, jangankan kok badai, hanya angin saja kadang-kadang sudah membawa pohon sak oyote gitu. Tadi itu menghujam, jadi kuat. Badai menghadang akan tetap kokoh, laksana batu karang di lautan. Ombak yang begitu besar, itu batu karang tetap kokoh. Nah, kemudian apa? Diucap dengan lisan, harus diucapkan. Dengan sholat itu sudah ada ucapan. Dengan amal soleh, dengan amal perbuatan. Kalau amanu selalu diikuti, wa amilus sholihah. Iman tanpa amal soleh tidak diterima. Amal soleh tanpa ilmu pun juga tidak diterima. Maka dua-duanya harus berjalan bersama. Sering dicontohkan, sate kuwi enak, betul apa tidak? Betul. Tapi kudu tuku terus didahar, gitu betul. Itu baru betul menyatakan, oh satenya enak tenan. Tapi nek mau ngendikan tok sate kuwi enak, gak nate tuku, gak nate dahar, kuwi jenenge minal kaliren wal ngileri. Murah biar tidak berhitung, ya sate enak ya beli, apalagi belinya tidak hanya sendiri untuk anak-anak yatim yang jarang makan sate. Wah, dibelikan. Senang apa betul? Memberi makan kepada anak yatim, pahalanya juga tidak habis. Kenapa? Karena dia punya tenaga tadi habis makan itu untuk sholat, untuk ini. Dan memberi makan dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Maka Bapak Ibu, mari kita tinggalkan juga
untuk kepedulian bersama ini. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih diberi panjang umur sehingga bisa memperingati tahun baru lagi di tahun depan. Karena tahun 2014 itu banyak tokoh-tokoh yang meninggal dunia. Kita betul. Tapi kita masih berharap ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini itu masih diberi panjang umur, ditaatilah kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila ruhi jami'il ahli kubur minal hadirina fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kalimat berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, sungguh saya mohon maaf yang sebenarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.